Masalahnya memang di sana kan. Itu yang kita alami Hmm. bukan sekarang saja, dalam krisis lebih kelihatan lagi. Itu kita alami sudah berpuluh tahun Hmm. yang tidak pernah kita beresin kan. Maka itu sekarang ini kalau ini Hmm. terjadi dan sekarang kita ini menghadapi krisis, tentu ini kecepatan ini kita lebih perlukan daripada sebelumnya. Ya toh, jadi memang masalahnya ya itu saja yang tidak pernah kita bisa selesaikan. Cuma kita bicarakan tapi tidak ada tindakan konkret kita. Hmm. Nah, sehingga presiden marah-marah, tidak ada guna juga presiden marah-marah itu kalau tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi saya pikir kalau memang mau cepat dan lain-lain ya presiden kalau sudah ini ya sudah tinggal tentukan saja waktunya, you reshuffle aja cepat-cepat. Baik. Menteri-menteri yang nggak mampu itu. Ya tahu supaya cepat. Kalau tidak ya begini-gini aja dan orang nggak ada confidence. Kalau sudah tidak ada confidence orang sudah tidak berani belanja dan pelaksanaannya semua jadi Baik. tertatih-tatih gitu menurut saya. Menjawab pertanyaan who get what and how much tadi. Kalau dari sisi Apindo seperti apa? Kita mari bicarakan juga dari sisi para pengusaha. Relaksasi-relaksasi yang sudah diberikan, insentif kepada dunia korporasi, seberapa jauh juga ini sudah membantu. Karena dikatakan 20% mereka yang mempunyai kekuatan malah cenderung wait and see dan menahan spendingnya. Sementara ini juga sangat berpengaruh ke pergerakan dan roda ekonomi secara umum kalau kita berbicara dunia bisnis. Ya, ya, ya. Halo, kita ini ada 50 juta kelompok menengah kita ya. Ya. Yang itu yang sekarang tidak spending, tidak keluar untuk belanja. Ini yang pertama yang cukup paling besar, sama tentu 5-10% yang kita anggap pengusaha-pengusaha besar itu yang sekarang juga semua menunggu kecepatan ini dan menunggu confidence ini kapan kita mesti mulai cepat gitu. Biarpun ada pergerakan sektor-sektor yang ada. Cuma pergerakan itu saya pikir yang produksi yang kita punya dan investasi kita udah cukup. Kita tidak perlu nambah investasi lagi sebenarnya. Untuk apa kita tambah? Kalau Hmm. yang ada aja kita nggak bisa manfaatkan karena nggak ada yang beli barang-barang kita ya. Hmm. Jadi ini masalah yang menurut saya yang harus kita betul-betul urgensi yang presiden bilang itu tidak ada signs of crisis dan lain-lain itu ya semua itu terjadi sekarang ini tapi ya sampai sekarang jalannya masih tidak terlalu cepat yang kita inginkan. You lihat aja anggaran belanja kita kan masih mungkin baru di bawah 20-30% yang kita spending. Begitu banyaknya mungkin udah 1.000 triliun pemerintah kasih insentif selama COVID ini ya, tapi pelaksanaannya berapa persen berjalan? Terutama juga di bidang kesehatan kita ya. Jadi yang begini-begini ini menurut saya ya we have to start dan semestinya ada yang pendorong utama di dalam persoalan ini biarpun presiden sudah mau coba sendiri tapi tidak bisa kalau kemampuan dia punya pembantu itu terbatas. Ya toh. Ini yang menurut saya yang menjadi soal kita sekarang ini tapi we have to do together dan kita coba aja bersama-sama untuk terus aja mempercepat ini dan kita menunggu aja pengusaha ini kita mau bikin apa sekarang. Hmm. Mana ada lagi waktu kita untuk mau spend investasi. Yang ada aja investasi kita belum bisa kita maksimal. Kita punya kapasitas produksi kita. Sehingga banyak yang masih kita rumahkan atau kerja tiap minggu, sudah satu minggu proyek lagi, Hmm. dan lain-lain ya. Jadi yang begini-begini menurut saya yang harus kita selesaikan secepatnya. Ya, dan pemerintah di sini yang peranan yang paling penting. Jangan juga anggap pengusaha itu cuma ngikutin aja. Tapi kalau anggap pengusaha bisa menjadi pendobrak, Hmm. forget it. Baik.